Yang tengah menonton film bergenre thriller, entah malam ini malam itu. Sebenarnya dia sangat takut jika menonton film itu sendirian, namun film ini sangat direkomendasi. Dia tak sabar untuk menontonnya. Dan menurutnya film ini tidak menampilkan hantu, jadi tidak masalah untuknya menonton sendirian. Film ini menceritakan tentang suatu pembunuhan berantai di satu desa di mana si pemeran utama wanita ini merupakan pindah dari kota dan hidup sendirian di rumah wanita tersebut. Lama curigai adanya hal aneh pada desa ini. Ian materialis dari skala terkejut saat mendengar pintu rumahnya diketuk dengan keras. Dia yakin bahwa ketukan itu berasal dari pintu rumahnya, bukan di film. Ian berjalan dengan takut menuju pintu rumahnya untuk melihat siapa yang lewat di lubang pintu. Saat telah mengetahui siapa yang datang, ia lekas membuka pintunya kasar. Terlihat keberadaan Taeyong berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Kenapa harus mengantuk dengan keras sih? Kan ada bel buat kaget saja, gerutu Ian. Itu sebagai tanda jika Pyong datang. Kenapa terkejut sekali? Sedang apa? Tanya Taeyong sambil mengikuti Ian. Ayo menonton denganku, balas dia sambil lari ke tangan Ian sehingga tubuhnya jatuh ke dalam pangkuannya. Ian gugup, jantungnya berdegup kencang. Taeyong memangku Ian sambil dia peluk erat pinggangnya. Kepalanya dia letakkan pada pundak kanan Ian, lalu dia kecup singkat. Aku rindu, kuman Taeyong pelan. Akhirnya Taeyong dan Ian menonton film bersama. Posisi saat ini duduk di samping Taeyong. Tubuh mereka sangat rapat. Taeyong merangkul pundak Ian. Akhirnya film telah selesai. Waktu kini menunjukkan pukul 2 malam. Ian terlihat sudah mengantuk. Dia terus-menerus mengapuk. Apa kau lapar? Ian mendongakkan kepalanya untuk menatap Taeyong. Taeyong menggeleng. Tidur saja, aku menginap boleh kan? Seketika pipi Ian terasa panas karena malu saat tahu Taeyong akan menginap di rumahnya. Ian mengangguk pelan memberi persetujuan. Kenapa tiba-tiba datang tanpa menghubungiku lebih dulu? Tidak apa, aku rindu, balasnya lambat. Ian berkali-kali menguap, matanya sudah memerah. Tidaklah, Taeyong membelai lembut rambut kekasihnya. Besok kau kemana? Tanya Ian lagi. Besok aku ada urusan. Tidurlah sayang. Ia tersipu malu saat Taeyong memanggilnya dengan sebutan itu. Ian belum terbiasa. Entahlah, dia merasa Taeyong belum cocok karena auranya yang seram. Taeyong mengejutkan dan bibir Ian bergantian dengan lembut. Bahkan Taeyong memberikan sedikit
Ian menyalurkan bibirnya sedih. Tunggu aku, setelah urusan selesai aku datang lagi ke sini, kata Taeyong lagi. Apapun itu urusan amat, kata Ian pelan. Taeyong merap. Dia menciumnya. Dia memberi lembut pada kekasihnya. Ian telah mengalungkan tangannya pada leher Taeyong. Taeyong dengan rekannya dan juga dengan beberapa anak buahnya pergi melakukan aksi penyerbuan dan penghancuran pada bisnis besar milik komunitas Kui. Taeyong menghancurkan satu bisnis besar milik mereka, yaitu pabrik minuman alkohol berupa wine. Sudah dipastikan bisnis mereka berjalan ilegal. Taeyong menghancurkan bisnis yang menjadi pemasok utama keuangan mereka. Taeyong menghancurkan segala isi peralatan proses produksi. Bahkan dia meletakkan di lantai anak buah komunitas. Dia melakukan. Setelah Taeyong melakukan aksinya, dia akan menepati janjinya pada Ian, yaitu kembali pulang ke rumah kekasihnya. Dia tidak ingin membuat kekasihnya khawatir. Dia merupakan bos Ian. Dia adalah pemilik bar di mana tempat Ian bekerja. Semua pegawainya memanggilnya Jay. Memang terkesan kurang pantas karena Jay adalah bos, namun dia sangat senang jika hanya dipanggil Jay. Apa kau membawa pembukuan yang Rena ditiupkan padamu? Tanya Jay lagi. Lekas Jay menepuk sekali dahinya pelan. Dia baru ingat jika pembukuan tersebut berada padanya karena Rena yang merupakan seorang kasir di bar menitipkan padanya hari ini. Karena dia izin tidak masuk kerja, Ian lupa membawanya. Audi dan Jay bersama telah berada di dalam mobil untuk pertama kali bagi Ian diberi tumpangan oleh bosnya. Jay merupakan bos yang baik bagi Ian. Seluruh pegawai pun berpikir yang sama. Oleh karena itu, seluruh pegawai bar sangat nyaman bekerja di bar miliknya. Jarak bar yang rumah Ian sangat dekat jika berjalan kaki, namun jika menggunakan mobil harus memutar jalan besar lebih dahulu sehingga memakan waktu lebih lama. Ada sesuatu yang membuatmu buru-buru? Tanya Jay. Ian lekas menoleh ke arah Jay. Oh tidak, aku hanya memeriksa waktu saja, balas Ian. Pandangan Ian mengarah keluar jendela. Dia menikmati pemandangan beberapa mobil di sebelah yang sama diamnya karena macet. Sedangkan Jay, dia berkali-kali menoleh ke arah Ian untuk memandangnya. Ian menyadari jika ada yang memperhatikannya. Lekas dirinya menoleh kembali ke arah Jay dan memergoki Jay yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Jay terkejut karena terpergok oleh Ian. Ada apa? Tanya Ian bingung. Tidak, aku sedang melihat ke arah kaca spion kiri, balas Jay gugup.
Setelah berapa lama dia dalam kemacetan, akhirnya mobil Jay telah melaju dengan lancar. Tiba-tiba dia lapar. Apa kau lapar? Mampir makan sebentar tidak? Ian berbalik kembali ke arah lucunya. Ya, telah menunjukkan pukul 11 malam. Kau buru-buru ya? Tanya Jay. Tidak, aku bisa. Mari kita makan. Balas Ian cepat. Mobil Jay telah sampai depan rumah. Ian lekas keduanya turun dari mobil dan berjalan bersama untuk masuk ke dalam rumah. Kini ia telah berada di depan pintu rumahnya, sedang memijit tombol password rumah pintu. Rumahmu sederhana namun indah. Ian tertawa malu saat rumahnya dipuji oleh bosnya. Maaf jika aku berkunjung malam-malam. Tidak apa, ini salahku. Kenapa tadi tidak bawa pembukuannya? Pintu rumah yang terbuka, lekas dia mempersilahkan dia untuk masuk. Ian menekan skala lampu rumahnya, lampu berhasil menyala. Ia terkejut, bagaimana bisa Theo masuk ke dalam rumahnya. Ian baru ingat segala suatu hal. Theo akan mengetahuinya dengan mudah kan? Ian tidak mau ambil pusing. Dia lekas menyuruh Jay masuk dan duduk di sofa di samping Theo. Setelah Jay duduk, Ian lekas pergi ke dalam kamarnya untuk mengambil pembukuan yang Jay butuhkan. Di sisi lain, Theo menatap serius Jay. Dia bahkan melihat penampilan Jay dari atas sampai bawah. Jay yang merasa diperhatikan merasa takut karena tatapan Theo sangat menyeramkan, seperti ingin Theo diam dan membalas percakapan Jay. Jay masih menatapnya keadaan tajam. Jay merasa tidak nyaman berada di samping Theo. Lama, Ian datang dengan membawa pembukuan yang dibutuhkan Jay. Ian memberikan pada Jay. Ian merasakan atmosfer yang kurang nyaman antara Theo dengan Jay. Terima kasih Ian, kalau aku pamit pulang ya. Pamit Jay. Ian dan Jay mendengar seperti bunyi dentingan aluminium. Lekas mereka menoleh ke belakang kasar sumber suara tersebut. Ternyata terlihat Taeyong sedang memainkan yang lalu ditarik pengisian ulang dengan kasar. Aku tidak suka melihat jika seorang pria berkunjung ke rumah wanita malam-malam, kata Taeyong tegas dengan suaranya yang berat. Lekas Ian mendorong Jay cepat agar keluar dari rumahnya. Ian mengantar Jay sampai depan pintu. Terima kasih ya Jay telah mengantarku. Terima kasih juga makanannya. Ya sama-sama, aku pulang ya, balas Jay. Ian mengangguk. Ian bekerja lagi. Lekas Ian menatap Jay. Sampaikan permintaan maafku pada kakakmu ya, aku merasa tidak enak, kata Jay khawatir. Kakak batin ya.
Ian telah masuk ke dalam rumahnya dan melihat Taeyong masih duduk di sofa. Ketika mendekatinya dan duduk di sampingnya, tatapannya sangat ketus padanya. Kenapa tak menelponku jika sudah di rumah? Lembut Ian. Jika aku telepon nanti akan mengganggu makan malammu bersamanya, sindir Taeyong ketus. Ian menghela nafasnya kasar. Taeyong bahkan mengetahui jika dirinya makan bersama dengan Jae. Ian tahu jika Taeyong saat ini sedang cemburu. Ian menarik paksa dagu Taeyong agar mau menatapnya, namun Taeyong terus mengalihkan pandangannya. Sayang, lihat aku. Ian tidak memiliki cara lain selain memanggilnya sayang, ditambah dengan intonasi merayu. Ian sedang bertingkah maut di hadapan Taeyong. Dia harus menarik dagu kekasihnya agar mau menatapnya. Ian ikut naik ke tempat tidurnya lalu duduk di samping kekasihnya. Dia terus membujuk Taeyong agar dia menghentikan aksi mendiaminya. Namun pria itu tidak peduli. Dia harus mendiami Ian dengan ketus. Dia bahkan sibuk dengan ponselnya. Ian menjadi kesal. Ian memutuskan untuk bangkit dan duduk di pangkuan Taeyong. Dia lakukan ini untuk mendapatkan atensi dari kekasihnya. Ian menggapai wajah Taeyong lalu diangkatnya agar dia mau menatapnya. Taeyong menatap Ian sebentar lalu kembali menunduk dan fokus ke ponselnya. Ian semakin kesal dengan sikap Taeyong yang seperti anak kecil. Apa yang kau lakukan? Tanya Taeyong. Kau masih mendiami aku, balas Ian sambil kembali tangannya terus bekerja untukmu. Ian nantikan jangan memancingku. Ian benar kesal. Dia menjadi kesal saat ini karena Taeyong mencuekinya. Lekas dia turun dari pangkuan Taeyong dan berniat pergi untuk meninggalkannya. Namun dengan cepat Taeyong menahan tangannya. Aku sangat kesal dan marah melihatmu dengannya. Taeyong membuka suara. Aku tak menghubungimu karena kupikir kau masih sibuk. Aku menunggu telepon darimu. Taeyong dan Ian saling menatap. Lain kali kau harus menghubungiku jika ingin pergi kemanapun dan dengan siapapun, bahkan dengan laki lain. Aku tak akan marah asalkan aku tahu kemana pergimu. Tanya Taeyong pelan. Aku harus memastikan kau baik saja dan selalu aman. Aku tak ingin kau terluka. Ya sayang, jangan marah lagi ya, udah Ian pada Taeyong. Kemudian Taeyong mengalami tersenyum. Kedua tangan Ian menjepit pipi Taeyong ke atas agar tersenyum. Tak lama kemudian pria itu tersenyum. Ian pun tersenyum karena lucu melihat Taeyong jika sedang